Kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang sembarangan. Tapi tidak sekedar percaya. Pindah rumah panggil saya, anaknya diganggu panggil saya. Ya, saya bilang kok kita jadi dukun di situ. Ya, jangan sampai salah jalan ya. Baptisan air di sini sudah dibaptis semua? Sudah? Roh Kudus sudah terima semua? Sudah? Udah masuk baptisan api belum? Dalam prosesnya sekarang, kamu sedang letih, kamu sedang susah, kamu sedang ketakutan, kamu sedang kekhawatiran, datang kepada aku akan berikan kelegaan. Pulang gak dia? Ini firman Tuhan, kata siapa? Kan kata kamu. Pagi hari ini kita mau belajar. Kita harus percaya bahwa kita punya Allah yang maha kuasa. Percaya? Ya, sebulan yang lalu, ya minggu yang pertama juga saya berbicara tentang iman. Betul? Ya. Kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang sembarangan. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia dan seluruh isi dunia. Allah yang mengatur jalannya dunia ini. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, bahkan dalam kehidupan kita, kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak mungkin bisa terjadi. Betul? Nah, kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, berarti ada maksud Tuhan. Ya, dan kita percaya juga Dia adalah Bapa kita yang baik. Amin. Kalau Bapa yang baik, walaupun Dia kasih kita badai dalam kehidupan, Dia izinkan. Badai bukan dari Tuhan ya. Tuhan tidak pernah mencobai umatnya. Ya. Tapi pencobaan itu karena kita sendiri ya, karena keinginan kita salah jalan ya. Kalau Dia mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, ya, berarti ada maksud yang baik, karena Dia Allah yang maha baik, Bapa yang maha baik. Dia mau hidup kita menjadi lebih baik ke depannya, sehingga Dia izinkan segala sesuatu yang terjadi. Dan gak usah khawatir. Kalau kita percaya kebenaran firman Tuhan, tidak ada satupun atau sesuatu pencobaan yang Tuhan izinkan melebihi dari kemampuan kita, anak Tuhan. Amin. Ya, kalau kita pegang perkataan Tuhan, kita pegang firman Tuhan, hidup ini lebih enak, lebih damai. Amin. Walaupun badai terjadi, nggak usah khawatir, nggak ada masalah tadi. Karena kita punya Bapa yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Ya, coba sebelum kita nyanyikan dulu. Ini lagu-lagu lama. Sebetulnya lagu ini saya sering nyanyiin. Ya, kalau lagi ketemu sama kuasa kegelapan yang terlalu yang saya kadang nggak pede misalnya ya. Ada kuasa kegelapan yang kadang-kadang kan sama ya. Ada yang dia masih pengikut kuasa kegelapan, musik prajuritnya atau sersan kepala ya, model gini. Tapi kadang-kadang kita bertemu dengan jenderal kuasa kegelapan. Ya, kadang kalau begitu biasanya saya agak down kalau berhubungan dengan itu. Saya nyanyi lagu ini. Ya, saya dengar lagu ini diciptakan dulu ya. Ini kalau nggak salah Pak Niko yang menciptakan. Ya, untuk melawan kuasa kegelapan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Ini lagu diciptakan bukan sembarangan sebetulnya ya, dengan tuntunan Roh Kudus sebetulnya. Setiap lagu kalau kita nyanyikan dengan iman, dengan hati yang paling dalam, ini lagu mengandung kuasa, punya power yang luar biasa.
Ya, saya beberapa kali nyanyikan lagu ini kalau berhubungan dengan kuasa kegelapan. Salah satunya ada kadang dulu waktu itu di Poris Pelawat. Ya, karena waktu itu saya pelayanan, ya, ini ibu, ya, umur 50. Ya, dikit-dikit kemasukan. Ya, karena dia nenek turunan, ya, bisa loktung. Ngerti nggak loktung? Ngerti loktung? Nggak ngerti, ya. Bisa kemasukan roh. Ya, saya mah kalau loktung tahu dari kecil juga tahu, karena papa saya dulu kan, orang tua saya bukan dari Kristen, bukan dari Katolik, ya, dari Buddha, agama kepercayaan. Jadi ada tempat untuk kita menguji Tuhan. Ya. Ada anak buah papi saya, ya, kalau yang sering datang gitu, ya. Dia bisa loktung, namanya Koshiwo kalau saya panggil. Ya. Dikit-dikit dia bisa kemasukan, ya. Saya kadang-kadang ketawa waktu masih SD. Kenapa? Kadang-kadang kalau dia lagi kemasukan, ada roh sunggokong, udah kayak monyet dia, laganya, ya. Tinggal bapak saya nanya, kode butut besok keluar apa? Ya. Dulu kita belum mengenal Tuhan, ya. Tapi setelah kita mengenal Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan di dalam dunia ini atau Allah lain yang melebihi dari Allah kita yang kita sembah, Yesus Kristus. Amin. Ya, saya pernah melayani. Dia pernah didoain sama gembalanya dan 2 gereja doain dia. Habis didoain dia sembuh, besoknya dia kemasukan lagi, dikit-dikit kemasukan. Ya, singkat cerita, kalau mungkin orang yang di sini kenal sama, ya, di Polis itu yang keluarga Cimonik, ya. Tapi yang ini bukan yang Cimoniknya, ya. Nah, suatu saat hari itu saya beresin buah. Minggu depan kebaktian lagi di situ, Tuhan bilang suruh doain lagi, dia masuk lagi. Ya, bahkan pulang naik kuda. Ya, dipegangin semua, nenek-nenek. Dipegangin 4 orang juga masih bisa berontak. Itu kuasa kegelapan. Tenaganya luar biasa walaupun udah nenek-nenek. Ya. Yang terakhir ada jin. Rupanya ini ada yang terakhir. Saya setengah mati, bek-bekan, merinding muka depan belakang di kepala, jadi kayak kesemutan. Iman saya sempat drop sebentar. Tapi Tuhan suruh saya nyanyi lagu ini. Saya nyanyikan lagu ini dengan iman bahwa Allah kita maha kuasa. Tidak ada roh yang di dunia ini yang lebih dari kuasa Allah yang ada dalam tubuh kita. Dia memberikan kekuatan kepada saya dan saya kembali kepada dia. Saya bilang, mau pergi nggak? Saya kalau nggak saya bakar dalam nama Yesus. Beres hari itu. Ternyata bukan hamba Tuhan yang gembala yang 2 gereja itu bukannya tidak sanggup untuk mengusir roh jahat. Ternyata dia terlalu banyak roh jahatnya. Jadi ganti-gantian. Ini diusir udah hilang, yang besok dia datang lagi yang lain. Ya, terakhir jin. Ya, Bapak Ibu pernah ngeliat jin? Jin kecil tapi hitam. Kalau Gondoruo gede. Ya, tapi rajanya setan itu jin. Waktu kita beresin yang terakhir, dia nggak pernah bisa kemasukan lagi. Dan yang luar biasa, terjadi pemulihan dalam keluarga dia. Dipulihkan hubungan dia dengan anak, dipulihkan dengan hubungan dengan cucu. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu yang tahu sejarahnya itu, kita buka persekutuan di Poris Pelawat. Ya, sampai saya dulu terkenal di situ. Akhirnya mau dianggap kayak dukun. Pindah rumah panggil saya, anaknya diganggu panggil saya. Ya, saya bilang kok kita jadi dukun di situ. Ya, jangan sampai salah jalan, ya. Kuasa Tuhan kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, kita Tuhan perlengkapan pelayanan kita untuk melawan kegelapan, kuasa kegelapan, agar kita memuliakan nama Tuhan dalam pelayanan kita. Amin. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, ya. Ya, apapun problem dalam kehidupan ini, mau kuasa kegelapan yang paling hebat sekalipun, kuasa Allah kita jauh lebih hebat. Amin. Amin. Ya, kita nyanyikan lagi. Allah kuasa melakukan, dia sanggup melakukan segala perkara.
yang ciptakan seisi dunia, untuk segala masa. Allahku Maha Kuasa. Amin. Amin. Sebulan yang lalu kita berbicara tentang dahsyatnya Allah yang kita sembah. Kuasanya tidak pernah berubah dulu dan sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Allah yang membelah Laut Merah, Allah yang membangkitkan Lazarus, Allah kita yang luar biasa dahsyatnya. Kuasanya sampai sekarang tetap tidak pernah berubah. Bagaimana iman percaya kita? Ya, punya iman segede biji sesawi, kita sanggup memindahkan gunung apapun dalam kehidupan ini. Percaya aja, berjalan aja, jalani hidup ini. Gak usah khawatir, ya, jalani hidup ini. Kenapa? Karena ada Allah yang Maha Kuasa itu bersama dengan kita. Amin. Amin. Ya. Jadi kita belajar. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus percaya kita memiliki Allah yang Maha Kuasa. Ya. Tetapi pertanyaannya begini, kuasa Allah tidak pernah berubah, tetapi kenapa mujizat tidak terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa pemulihan tidak terjadi dalam kehidupan kita? Allah tidak pernah berubah. Allah yang kita sembah ini, Dia Allah yang sanggup membangkitkan orang mati sekalipun. Allah yang sanggup mentahirkan orang kusta. Allah yang sanggup membelah Laut Merah. Allah yang sanggup melindungi bangsa Israel waktu zaman dulu dari tulah ke-10. Ajaibnya Allah kita. Tetapi pertanyaannya, kenapa persoalan hidup kita Allah tidak pulihkan? Kenapa penyakit kita Allah tidak sembuhkan? Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia penyembuh. Dia sanggup memulihkan hidup kita, keluarga kita, ekonomi kita, penyakit kita, apapun. Dia berdaulat penuh atas dunia ini. Pertanyaannya, kenapa itu tidak terjadi dalam kehidupan kita orang percaya? Sebulan yang lalu kita sudah ambil langkah yang pertama, yaitu kita percaya kepada Allah kita. Tapi tidak sekedar percaya, ada bagian yang lebih lagi yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Amin. Saya mau berbicara dua. Kalau mujizat terjadi, pemulihan terjadi, Tuhan melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup ini. Yang pertama, percaya. Yang kedua, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan susah memulihkan hidup kita? Karena kita keras kepala, tegar tengkuk, keras hati, sombong, belaga hebat. Kalau orang seperti ini, bagaimana Tuhan bisa bekerja? Firman Tuhan mengatakan kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau selama kita masih keraskan hati, masih belagu, berarti kita masih mengandalkan ego kita. Tuhan gak mungkin bisa bekerja. Untuk orang-orang seperti ini, Tuhan tidak bisa bekerja. Kenapa? Mujizat perlu. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan apa saja yang kita perbuat, Dia Allah buat berhasil. Allah sanggup membuat segala sesuatunya berhasil dalam hidup ini, tetapi ada bagian yang harus kita lakukan. Amin. Dia hanya turun bekerja. Yang bekerja itu kita. Gak bisa Tuhan dulu, kecuali ada beberapa kasus ya, Tuhan yang melangkah lebih dulu. Saya ambil contoh gini.
Tahu cerita tentang 100 domba, satu hilang? Tahu? Tahu nggak? Hah? Itu ada di Matius 18. Coba buka Matius 18. Ya, ingat ya, ada 3 step kalau kita mau mengalami kuasa Allah bekerja full dalam hidup kita. Percaya yang pertama, ini mah nggak boleh tolak, ya. Orang benar hidup karena iman percaya, bukan karena logika, bukan karena keadaan. Gak usah lihat keadaan dunia mah udah out-outan, apalagi sekarang ya, ada virus corona. Yang kita percaya Allah kita maha kuasa. Yang kedua, ya, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita belajar, ya, kenapa kuasa Allah tidak bisa bekerja dalam hidup ini. Yang pertama, tahu ceritanya ya, Matius 18. Nggak bisa. Ayat 12 sampai dengan 14. Firman Tuhan mengatakan ini perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang punya 100 ekor domba dan seekor sesat? Kita lihat, 100 domba, 1 tersesat. Apa yang dilakukan? Dia tinggalkan domba yang 99, dia cari domba yang 1. Betul? Karena dia tersesat. Ini Allah mempunyai inisiatif, dia yang melangkah. Dia melangkah mendatangi dombanya, mencari domba yang hilang. Tetapi ayat ini jangan dipakai untuk orang-orang yang keras kepala, berharap kita ditemuin, dicari sama Allah. Allah gak bakal ngurusin orang seperti ini. Makanya susah terjadi pemulihan dalam hidup dia. Ya. Kenapa? Karena dia tipe orang, ya coba buka Lukas 15. Ini tipe orang begini jangan harap bapaknya Allah nyari dia. Makanya gak terjadi pemulihan dalam hidup dia. Gak bisa. Saya bukain di sini ya, Lukas 15. Ya, jadi ada perbedaan. Saya kasih perbedaan sebelum kita nanti saya kasih ayatnya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, itu domba yang hilang. Ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi ada perbedaan nanti. Kalau yang tadi, ya, dia tinggalin domba yang 99. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan domba yang 99 tidak tersesat, aman. Dia cari domba yang satunya yang tersesat. Dia tinggalin, dia cari yang satu itu. Begitu dapat bersukacita. Inisiatif datang dari Allah, dia yang melangkah untuk mencari domba yang hilang. Beda dengan kalau kita baca tentang anak yang hilang. Anak yang hilang ini bapaknya belum mati, minta warisan. Betul? Bagian dia minta, dia pergi keluar kota, keluar negeri lah kalau sekarang. Sampai di luar negeri dia foya-foya. Waduh, dia main perempuan, dugem tiap hari. Betul ceritanya? Saya nggak usah ceritain ya, Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Sampai satu titik dia kehabisan uangnya. Pulang nggak dia? Ini orang keras kepala, dia nggak pulang, dia pun habis duitnya. Betul? Apa yang dia lakukan? Dia kerja, cari kerja. Padahal bapaknya kaya. Bapaknya pengusaha, duitnya kaya, karyawannya banyak. Dia nggak pulang. Kenapa? Gengsi. Makanya orang yang banyak gengsinya susah sekali bertobat. Susah sekali dia mengalami pertolongan Tuhan.
gengsi, keras kepala. Betul? Dia bekerja. Firman Tuhan mengatakan ceritanya sampai si bungsu ini, dia kelaparan, dia mau makan bekas makanan babi pun tidak bisa. Pertanyaan saya, bapaknya ini jauh nggak? Rumah bapaknya sama tempat kerja anaknya jauh nggak? Kalau luar negeri kan mesti naik pesawat, naik kapal, betul? Jauh nggak menurut bapak ibu kalau lihat dari cerita ini, jauh nggak? Hah? Nyebrang lautan nggak? Nggak. Terlalu jauh nggak? Apa benar-benar jauh? Nggak ya? Coba kita simak kalau belajar ya, belajar firman itu direnungi. Bagaimana terlalu jauh? Dia nggak punya duit, dia bisa pulang. Nggak mungkin dia punya ongkos naik kapal terbang. Betul? Kan akhir ceritanya dia pulang. Lo orang beli makanan aja, nasi bungkus aja dia nggak punya duit, bagaimana bisa naik pesawat kalau jauh? Berarti tidak jauh dari tempat tinggal kediaman kampung bapaknya. Nah pertanyaannya, ini anak cuma 2 loh. 1 bungsu, 1 sulung, betul? Apa bapaknya nggak sayang sama anaknya? Apa bapak nggak sayang sama kita? Kok dia nggak tolong saya ya? Saya sih percaya, bapak punya kuasa. Tapi kenapa bapak tidak tolong saya? Selalu yang kita pertanyakan itu. Kita nggak pernah lihat ke dalam. Mungkin si bungsu pada saat itu, pada saat dia kelaparan kerja di kandang babi pun dia bilang, kenapa bapak nggak nyari saya ya? Kenapa bapak nggak kirim pegawainya nyari saya ya, suruh saya pulang gitu, rayu-rayu. Kenapa? Betul kan? Lain sama si domba binatang dicari. Padahal dia masih punya 99. Ini cuma 2, bukan 100, 2, satunya hilang. Tersesat. Betul? Tetapi kenapa dia gak cari? 100% dia cari. Firman Tuhan mengatakan dia cari yang 1. 50% yang tersesat dia tidak cari. Kenapa? Makanya Bapak Ibu mesti belajar, kenapa Tuhan gak cari saya sampai sekarang ya? Mungkin Bapak Ibu tipe orang seperti ini, yang mengharap Allah datang kepada kita. Padahal ada lagunya. Ini kan sudah berat nih si bungsu, betul gak? Beda kan? Binatang dia cari, walaupun persentasinya sedikit, masih punya stok 99. Ini 1 hilang, cuma punya 1 di rumah, tinggal si sulung doang, dia nggak cari. Kenapa? Kalau domba yang 1 dia tersesat, bukan sengaja tersesat, tetapi dia tidak sengaja tersesat. Kalau Bapak Ibu seperti domba, nggak sengaja berbuat salah, nggak berbuat dosa, dan dia nggak sadar bahwa dia tersesat, mungkin Tuhan mau cari. Tapi kalau si bungsu dia sendiri yang membuat dirinya tersesat. Nah orang seperti inilah perlu kerendahan hati untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Ingat, lihat, dia waktu pulang, apa yang dilakukan? Kalau bapaknya nggak sayang, begitu nyampe rumah, bagus lu ya, nggak habis duitnya, baru pulang. Betul? Apa yang dilakukan? Dari jauh aja bapaknya sudah langsung lihat anak dia terangkut. Dia buat pesta kasih jual. Bapaknya sayang. Dia tidak mencari bukan berarti dia tidak sayang. Kalau dia cari, belum tentu terjadi perubahan hidup dalam diri si bungsu. Tetapi kalau dia yang melangkah, maka ada pemulihan dalam diri si bungsu. Kalau dicari, nanti dia akhirnya tobat kumat, betul? Tapi kalau dia yang sadar sendiri, makanya perlu kesadaran, kerendahan hati. Si bungsu melakukan itu.
sehingga hidupnya dipulihkan dan diberkati Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita nggak mau seperti ini. Kalau memang keadaan kita seperti si bungsu, kita nyanyi lagu ini. Bila hati terasa berat. Datang kemana? Ke tetangga ya? Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus, akan salah bebanku. Si bungsu bebannya berat gak? Orang kaya harus jatuh miskin, kerja di kandang babi, berat gak? Berat? Apa yang dilakukan si bungsu? Terakhir ya, jangan yang awal. Kalau awal masih mengandalkan kekuatan sendiri, gua masih bisa kerja. Tetapi waktu sampai titik tertentu dia dijahat, udah gak kuat lagi. Sama seperti saya. Saya waktu itu susah, udah susah masih lagu. Nggak mau bertobat. Pendeta ngomong, nggak saya ladeni. Berdebat sama saya. Sampai saya bilang, kalau saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa firman Alkitab ini Tuhan Yesus yang nyuruh, yang nulis, saya ikut. Nggak bisa pendeta. Ini firman Tuhan. Kata siapa? Kan kata kamu. Pendeta yang ngomong. Nggak bisa. Saya tegar teguh, keras hati. Hingga tidak terjadi pemulihan dalam hidup saya. Sakit ada. Migrain tiap hari saya. Kumat. Tetapi waktu semua sudah teman jauh, keluarga jauh, tidak ada seorang pun yang memperdulikan hidup saya. Baru saya ingat Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Apa yang harus kita lakukan?
si bungsu. Tidak ada jalan lain. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini, sekalipun itu saudaramu, orang tuamu, suamimu, istrimu, yang bisa mengubah hidupmu, memulihkan hidupmu. Yang harus dilakukan adalah rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Sujud di altar Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan hidupmu, mengampuni dosamu. Apapun persoalan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Cuman kenapa kuasa Allah yang begitu luar biasa tidak bisa bekerja? Karena kita keras kepala, keras hati, tegar, teguk, sombong, gengsinya masih tinggi. Tidak mau datang kepada Tuhan. Pada firman Tuhan mengatakan, coba buka, nggak ada ya? Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30. Pada firman Tuhan mengatakan, hai orang-orang yang letih lesu, datanglah kepadaku, hai orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Rendahkan, yang kedua rendahkan diri di hadapan Tuhan. Coba buka 2 Tawarik 7 ayat 14. Dapat? Yang dapat bacain. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri. Jangan hilang. Yang pertama, 1 bulan yang lalu saya berbicara tentang iman percaya. Hari ini saya tegaskan iman percaya bahwa Allah kita Allah yang maha besar, seperti lagu tadi. Gak usah diragukan. Cuma menjadi pertanyaannya hari ini kita belajar, kenapa kuasa Allah yang begitu besar tidak terjadi dalam hidup kita? Padahal kita rajin ke gereja. Ke gereja kalau cuma manasin kursi, buat apa? Nggak bakal terjadi perubahan. Terjadi perubahan apabila kita ke gereja dengan hati yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan, bukan meminta sesuatu di dalam gereja. Anda datang ke gereja untuk meminta sesuatu, minta jodoh, minta dipulihkan, minta tokonya rame, pekerjaannya rame, nanti kecewa. Kita datang ke rumah Tuhan karena kita mau memuji dan menyembah Tuhan, mengucap syukur karena Dia baik dalam hidup kita 1 minggu ke belakang. Gak usah meminta-minta, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dia Allah yang menyediakan. Kenapa? Karena Allah itu kasih, kasih itu Allah. Sekalipun kita tidak setia, berkat Tuhan akan tercurah. Cuma berkatnya secara general, bukan secara khusus. Kita perlu berkat Tuhan yang secara khusus dalam hidup kita. Itu berlaku bagi orang-orang yang seperti ini. Coba ayat sebelumnya, ayat 13. Ayat 13. Kita lihat lagi, ayat 13. Betapa hebatnya kuasa Tuhan. Ayat 13. Ini Allah yang ngomong. Bila mana aku menutup langit. Coba saya tanya, manusia mana yang bisa nutup langit? Dewa mana yang bisa nutup langit? Betul? Dukun mana? Nabi Baal yang mana bisa nutup langit? Firman Tuhan mengatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi terserah Tuhan, Dia yang punya dunia ini. Berikut semisinya. Dia mau tutup kek, mau enggak, begitu juga. Allah berdaulat penuh atas kehidupan kita. Dia mau keran rezeki kita ditutup, mau dibuka, terserah Dia. Dia mau izinkan penyakit ini tetap ada atau Dia sembuhkan, terserah Dia.
Kalau kita melakukan bagiannya, maka Allah yang melakukan bagian kita. Gampang. Penyakit apapun gampang Tuhan pulihkan. Dia punya kuasa. Amin. Ini berarti betapa hebat kuasa Tuhan. Ayat 14. Ayat 14. Nah, ini yang harus kita lakukan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Udah susah sombong. Betul? Udah susah sombong. Udah miskin sombong. Udah jelek sombong. Betul? Nanti bulan depan saya akan kasih tahu lagi bagaimana hidup bahagia dalam kehidupan dunia ini. Ya, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, hidup baru. Kalau tinggalkan cara hidup yang lama. Ya, tinggalkan. Saya langsung tinggalkan cara hidup yang lama sehingga terjadi pemulihan yang dahsyat dalam hidup saya. Kalau yang kenal saya di Purik pasti tahu. Dahsyat, terjadi pemulihan yang luar biasa. Pemulihan hati, ekonomi, kesehatan segalanya. Saya benar-benar berbalik dari jalan cara hidup saya yang lama. 180 berbalik itu 180 derajat ya. Soalnya waktu saya nggak ngerti derajat-derajat, saya bilang saya sudah berubah hidup saya 360 derajat. Akhirnya saya pernah diomongin 360 derajat mau balik lagi kehidupan yang lama tuh. 180 derajat. Sampai saya kalau dengar kesaksian saya bunuh semut pun saya nggak berani. Semut nih rumah saya, ayo saya sapu, saya pikirin. Kenapa? Saya nggak mau berbuat dosa sekecil apapun. Itu pertobatan saya. Karena saya berpikir semut ini juga ciptaan Tuhan. Saya nggak mau buat dosa. Kalau sekarang lain, saya semprot pakai baygon. Ya, tetapi pertobatan saya dulu seperti itu. Saya tinggalkan. Kehidupan malam saya, sampai teman-teman saya di Jakarta ngomong, "Hen, lu mau jadi pendeta ya?" Tuh, pertobatan kita selalu dapat tantangan dari orang dunia. Lu mau jadi pendeta lo ya, gini-gini, ayo dong. Saya pernah sekali dibohongin temen. Katanya teman saya waktu kuliah dari Batam ulang tahun. Ulang tahun ada di Hayam Wuruk ya, dekat apa stadium situ ya. Bukan di stadiumnya sebelah ya. Di Hayam Wuruk Plazanya ada diskotik di situ. Kita nggak ke diskotik, cuma ngerayain ulang tahun si Hendri aja dari Batam. Kita mesti menghargai dia loh. Iya, saya datang. Benar ya? Cuman karaoke doang nyanyi. Oke. Saya datang, saya minum Coca-Cola, diketahui sama mereka semua. Mereka pesennya begitu. Nggak lama saya lagi duduk. Tok tok tok. Mami datang. Kok jadinya yang tadi? Saya bilang, "Lo pesen apa?" Jadi kan udah ada nih katanya. "Lo pesen apa kan?" "Enggak, Hen, gini. Enggak. Lo pesen, gua pulang." Kalau minum, sedikit saya minum bir. Dulu saya jago minum bir ya. Saya berdua 2 kerat pun habis. Bir itu 2 kerat pun habis berduaan. Pulang tinggal teler jalan lagi. Ya, tapi waktu itu saya cuma minum segelas. Pulang ke Tangerang, kayaknya jalanannya jauh bener. Ya. Nah, itu pertobatan saya. Saya marah kalau dibohongin. Karena saya mau benar-benar mau berbalik dari jalan hidup saya yang jahat. Ya, Tuhan luar biasa. Saya menghujat Tuhan, tapi Dia baik. Dia pulihkan hidup saya. Kenapa? Karena saya mau merendahkan diri saya. Saya mau berdoa mencari Tuhan. Kenapa saya mencari Tuhan? Karena nggak ada lagi yang nolongin saya. Manusia biasanya begitu. Kalau sudah mentok kepepet, baru cari Tuhan. Betul? Jangan seperti itu. Ya. Maka Tuhan akan mengampuni dosa kita, memulihkan negeri mereka. Negeri. Kuasa Tuhan apa gak dahsyat? Negeri lu yang dipulihkan. Betul? Bangsa Indonesia yang dipulihkan. Dunia yang dipulihkan.
Apalagi cuma pemulihan keluarga kalian. Orang negeri aja Tuhan sanggup pulihkan kok. Apalagi cuma rumah tangga kalian, ekonomi kalian ini cuma satu keluarga kecil bagi Tuhan. Ini negeri. Cuma karena kalian gak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Ngaku dosa di hadapan Tuhan. Ini mau kiamat saya kasih tahu. Ya, mau udah akhir zaman, Tuhan Yesus mau datang. Ya, cepatlah minta ampun kepada Tuhan supaya hidup kita di dunia ini, sisa waktu yang kita jalani di hidup dunia ini nikmat. Sekalipun bumi goncang ganjing, ya. Tapi kalau kita sudah berpindah dari kerajaan dunia, kita sudah berpindah ke kerajaan surga. Saya kasih tahu, kerajaan dunia yang digoncang, kerajaan surga tidak pernah tergoncangkan dengan apapun yang terjadi pada bumi. Amin. Pindah KTP kita. KTP kita adalah KTP kerajaan surga. Sehingga kita gak gampang diombang-ambing dengan apapun situasi di dunia ini. Karena ada Allah yang maha kuasa yang berserta dengan kita. Dia melindungi dan menjaga kita. Amin. Merendahkan diri. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Baru. Apakah dengan merendahkan diri kita otomatis terjadi pemulihan? Kalau di sini kan gampang tuh, merendahkan diri, berbalik, bertobat, Tuhan pulihkan. Betul? Tapi kan ada spare antara berdoa, merendahkan diri dan pemulihan, kan ada waktu, jeda, betul nggak? Apa yang harus dilakukan? Melangkah. Iman tanpa perbuatan pada hakikat yang mati. Jadi iman jangan kebablasan. Ada bagian kita. Si bungsu dia udah merendahkan diri di hadapan Tuhan, betul? Kalau kita baca dengar ceritanya, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada bumi, Allah. Betul? Aku akan balik ke rumah. Di rumah Bapakku banyak makanan. Aku akan mengaku dosaku, betul? Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mau mencari wajahnya. Tetapi apakah dengan sekedar dia merendahkan diri, ngaku dosa di hadapan Tuhan, dia mau berjumpa dengan Bapaknya? Dia berjanji dia mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Apa selesai sampai di situ? Makanya iman Kristen juga kalau sudah sampai di titik begitu, jangan harap ada mujizat. Kenapa? Karena dia belum melakukan bagian yang terakhir, yaitu apa? Dia harus melangkah. Si bungsu dia mau melangkah, dia mau balik ke rumah bapaknya. Coba kalau si bungsu gak mau melangkah, dia tunggu mujizat dari Tuhan. Dia tunggu bapaknya cari, yang penting pokoknya gua udah merendahkan diri, betul? Kita harus melangkah mencari Tuhan. Seperti lagu tadi. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku datang Yesus, apa yang harus Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Enak kan? Daripada pikul beban sendiri, datang kepada Yesus. Makanya Matius 11 ayat 28 sampai 30 itu mengatakan, ayo sini, datang padaku. Kamu
kamu sedang letih, kamu sedang susah, kamu sedang ketakutan, kamu sedang kekhawatiran, datang kepadaku. Aku akan berikan kelegaan. Inilah cinta kasih Bapa yang begitu sempurna dalam hidup kita. Cuma kadang kita nggak mencari Dia kalau sedang letih lesu. Sekarang anak muda kalau punya pacar, yang punya pacar siapa? Tuh punya pacar. Sekarang saya tanya, punya pacar. Kalau lagi letih lesu dan beban berat, siapa dulu yang dicari? Ayo, jujur, pengakuan. Siapa dulu yang dicari? Pacar. Dimarahin mami, yang dicari siapa? Pacar. Disakiti sama orang, yang dicari pacar. Ya, padahal ada lagunya. Kalau nyanyi pinter. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Pinter nyanyi. Jadikan Yesus kekasih jiwamu. Pacar itu hanya titipan, pemberian karena kasih karunia Tuhan atas hidupmu. Tetapi jangan jadikan pacarmu tumpuan pengharapan, kekuatan, dan damai sejahtera. Kenapa? Kalau kamu nanti pegangan kamu rubuh karena dihantam badai tsunami, kamu bisa bunuh diri. Kenapa? Manusia tidak ada yang sempurna, hanya Allah yang sempurna. Suatu saat Dia akan mengecewakan hatimu. Jangan cari damai, cari perlindungan, pertolongan kepada Dia. Amin. Amin. Tetap nomor satu, Yesus kekasih jiwa kita. Saya senang lagunya Bu Nenggolan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Ingat ya, yang tadi punya pacar kan cuma 2 nih, yang lain mah masih jomblo. Ya, cuma 2 di sini. Ingat, 1, Yesus kekasih jiwa kita yang nomor 1. Kedua, kalau cari damai, jangan lari ke pelukan pacarmu. Ya, mau cari ketenangan, jangan lari ke pelukan pacarmu. Nanti suatu saat kamu dikecewakan sama dia, sakit. Nanti nyanyi lagi, sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh capek ya. Hah? Ya, nggak kuat bunuh diri karena damai sejahtera hilang. Amin. Ya. Jadi siang hari ini kita belajar. Yang pertama saya udah bahas sebulan yang lalu.
Kita harus punya iman percaya bahwa Allah kita maha besar, maha kuasa, maha segalanya. Dia Allah sanggup. Hari ini kita belajar bagaimana kuasa Allah itu bisa nyata dalam hidup kita. Kita rasakan dalam hidup kita. Kita harus merendahkan diri. Tuhan benci dengan orang yang tinggi hati. Ya, tapi mata Tuhan tertuju pada orang yang rendah hati, yang mau dibentuk oleh Tuhan. Kalau orang yang tinggi hati, keras kepala, susah dibentuk. Ya, kalau dibentuk pasti sakit. Ya, bongkahan batu emas keras, tapi Tuhan mau jadikan permata, perlu dihajar, direbus dengan api yang luar biasa. Ya, makanya kalau kita percaya baptisan, kita bilang kan ada baptisan Roh Kudus, ya, baptisan api, ya, baptisan air, betul? Ya, pemurnian baptisan. Jangan dibicara, kan ada 3 baptisan: baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Baptisan air di sini sudah dibaptis semua? Sudah? Roh Kudus sudah terima semua? Sudah? Udah masuk baptisan api kok? Dalam proses ini sekarang tuh. Pemurnian tergantung berapa kerasnya kamu. Makanya waktu saya Tuhan pulihkan 3 bulan pertama, saya diproses Tuhan luar biasa sampai gak bisa makan. Gak punya duit untuk makan. Sama istri saya lagi hamil, gak punya duit untuk makan. Untung ada hamba Tuhan yaitu Ibu Yati. Makanya saya selalu ingat. Saya sudah sampai berpikir kembali, soalnya mau kembali cara hidup yang lama. Karena saya bilang ikut Tuhan kok sampai gak bisa makan. Kenapa? Nah ini kadang-kadang kita bertanya, kenapa Tuhan? Tapi kita nggak tanya, kenapa? Karena saya terlalu kotor di hadapan Tuhan sehingga saya harus diproses dengan luar biasa. Perlu pemurnian luar biasa. Kuat nggak sayanya? Kalau nggak kuat, balik lagi. Ada Ibu Yati. Saya belum kenal lama sama Bu Yati, tapi dia datang ke rumah saya di Puri. Seberang-seberangan dulu rumahnya. Saya nggak tahu bagaimana Roh Kudus memacu saya untuk bicara. Bu Yati, saya bilang, kok saya ngikut Tuhan, kok makan jadi begini? Kenapa Pak ini? Kok sampai sekarang saya nggak punya duit untuk makan? Bener-bener bablas. Rekening saya, nggak nyampe 100.000 saldonya. Kalau 100.000 saya ambil 50.000 untuk makan. Kenapa? Kalau zaman dulu bisa rekening kita di bawah 50.000 pun bisa, betul? Kalau sekarang kan nggak boleh. Tanya istri saya telepon cici saya yang di Bekasi, Ci, tolong Ci, kirimin gua duit. Kenapa? Saya pegang duit berapa ribu perak, istri saya nggak bisa makan, dia kerja. Saya bilang transferin ke rekening Yuyun 50.000 aja. Ditransferin, baru istri saya bisa makan. Dia keluar. Makan siang di kantor, teman-temannya makan, dia nggak makan. Tunggu duit transferan dari cici saya 50.000. Sisa dari 50.000, saya cuma ada 3.000. 2.000 saya beli pisang goreng. Saya kerja soalnya jadi agen asuransi kan nggak ada gaji. Saya beli nasi goreng di Muruk Plaza di bawah. Nasi goreng enak bener, 2.000 nasi goreng. Pisang goreng, saya telan pisang goreng. Karena apa? 1.000 peraknya untuk saya naik omprengan dari Hayam Muruk Plaza ke Sarina. Dari Sarina turun, saya jalan kaki masuk lagi ke dalam. Pulang, sisa duit istri saya makan. Hidup tuh sekarang. Itu ajaibnya Tuhan kita. Amin. Ajaibnya Tuhan kita. Kalau kita melakukan bagian kita dengan baik dan benar, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita, apapun keadaan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, hari ini kita belajar perlu kerendahan hati, berbalik, ngaku salah di hadapan Tuhan, melangkah di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan. Dialah Raja damai, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang selalu membuka kedua tangannya pada saat anaknya datang, sekalipun anaknya itu bergelimpangan dosa. Bapak yang baik, waktu si bungsu datang dari jauh, dia buka tangannya,
Dia rangkul anaknya. Inilah kasih Bapa. Apalagi kita memiliki Allah yang maha kasih, yang dia sudah berkorban bagi kita. Dia mati di kayu salib untuk berkorban untuk kita. Karena cintanya kepada dunia ini dan kepada kita begitu besar. Masa Allah gak memulihkan setiap anak-anaknya yang mau datang kepada dia dengan kerendahan hati dan mengaku salah? Masa Allah gak sanggup memulihkan kehidupan kita? Masa Allah tidak sanggup untuk menyembuhkan penyakit kita? Kita belajar hari ini. Ternyata ada hambatan. Kenapa Allah tidak bisa bekerja? Kuasa yang tidak bekerja dalam hidup kita. Karena kita masih keras kepala, tegar tengkuk seperti bangsa Israel. Untung kita punya Allah yang tidak pendam. Kalau dia pendendam, dia gak bakal tolong kita. Makanya dalam pelayanan saya sekarang saya lihat, ada kalanya saya dulu melayani domba yang hilang, gampang dipulihkan Tuhan. Ada kalanya saya mencoba melayani si bungsu yang hilang. Tetapi dulu saya melangkah mencari bungsu ke kota-kota demi kota, cari anak saya yang tersesat di mana. Memang ada yang berhasil, tapi juga banyak juga yang tidak berhasil. Kenapa? Karena dia belum ada niat untuk berubah. Jangan mungkin dia lagi diproses Tuhan. Kita datang untuk menjadi Tuhan, memperpendek proses Tuhan. Betul? Biarin dia. Bapaknya juga membiarkan si bungsu. Dia menderita. Dia mengalami badai cobaan itu, sehingga sampai dia sadar dan dia berbalik. Inilah pemulihan yang sempurna. Inilah pertobatan yang sempurna. Sehingga pemulihan yang dahsyat nggak usah nunggu besok atau lusa atau bulan depan. Hari itu juga bapaknya memberikan pakaian yang terbaik, bikin pesta yang terbaik. Sama apabila bapak ibu berbalik dari jalan cara-cara hidup yang lama, kembali ke jalan-jalannya Tuhan, maka sejak itulah berkat yang dulu Allah janjikan melalui Abraham, Ishak, Yakub akan mengalir dalam hidup bapak ibu saudara dan saya. Amin, amin. Ya, mau berubah ya, berubah ya, supaya di sini mengalami suatu mujizat. Ya, kita memiliki Allah yang maha besar, maha kuasa. Amin.